guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari mendapat sistem dari kalung peninggalan kakeknya. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama, selanjutnya ada FX Dance lagi nih. Katanya lagi nih, tapi jangan bilang-bilang ya Min. Jangan bilang ya Min ke temen gue pinjem uang dia. Ayo bro, terus pinjem uang. Ayo pinjem uang buat donasi. Ayo sampai pinjol ya, nggak ada kita tuh. Aduh, malam recordingnya. Kamu jangan gitu ya, nanti temen kamu marah loh. Tapi nggak apa-apa deh, lumayan. Thank you ya FX Dance buat donasinya. Oh ya, sedikit disclaimer, semua jokes jangan dibawa serius, oke? Sip. Selanjutnya ada Dam. Katanya, Min, mohon doanya supaya saya bisa dekat sama cewek yang aku suka. Widih. Siap, Mimin doain supaya cepet-cepet bisa jadi pacar gitu kan. Thank you ya Dam buat donasinya. Selanjutnya ada Sky. Katanya, hai. Hai juga Sky. Thank you ya Sky buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli Mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih gak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Kau mau mengorbankan hidupmu untukku? Tahan dan cium aku. Leng Yue merespon nih, itu sangat tiba-tiba, aku gak siap secara mental. Si aku melanjutkan nih, bagaimanapun kau akan meledak sampai mati. Itu membuatku tenang sebelum kau mati. Apa gak bisa kau memberiku ciuman? Baiklah. Astaga, lebih baik dia cepat pergi. Kenapa malah menciumnya? Apakah mereka bergerak begitu cepat? Leng Yue berkata nih, apa kau bisa pergi sekarang? Aku gak ingin kau mati. Shago merespon nih, kau gak akan mati. Ini seperti sepotong es sekarang, sangat stabil dan gak akan meledak. Dengan kata lain, ternyata kau bisa membekukan granat ini sebelum meledak. Shago menjawab nih, tidak, tenanglah. Aku baru aja memikirkan metode ini. Wah, ditonjok sama Leng Yue. Bocah bau, kau berani memanfaatkanku, ha? Beraninya mencuri ciuman pertamaku. Sekarang kita pergi nih ke lab 1. Di labnya si Ching Sue. Ching Sue berkata, ini bukan manusia serigala. Ini adalah modifikasi genetik, menyuntikkan gen binatang ke dalam urutan DNA manusia, sehingga manusia biasa memiliki beberapa ciri binatang, seperti meningkatkan kecepatan dan kekuatannya. Ternyata dia seorang reformator. Aku pikir ada manusia serigala dan vampir. Dari sudut pandang ilmiah, keduanya ada. Manusia serigala adalah mutasi genetik, vampir adalah penyakit yang disebut porfiria. Shako berkata nih, Ching Sue, kau sangat berpengetahuan. Enggak ada hal seperti itu. Yaudah, cepat hentikan kameranya, hancurkan jaringannya juga. Kemarilah, aku punya sesuatu untukmu. Oke, bentar, akan ku lepas. Jangan lepas. Bodoh sekali. Ternyata Xiaoke ngeluarin ini nih, kubus Rubik tapi kali ini ada 2 nih. Ching Sue bertanya,
Jadi apa yang ingin kau berikan padaku? Xiaoke bertanya nih, apakah ini sulit? Tunggu, bukankah ini kubus Rubik dengan teknologi bedah nano? Iya itu benar, ini sungguh gila. Kubusnya diambil nih sama Xiaoke nih. Ching Sui melanjutkan nih, maaf aku seharusnya nggak pindah. Lagi pula itu terlalu mahal, tapi aku nggak bisa menahannya. Apa yang kau bicarakan? Ini palsu. Ini memiliki kamera internal yang dapat menangkap pencuri. Yang ini, yang beneran, ini untukmu. Apa? Untukku. Itu benar. Militer telah menyalin data di dalamnya. Dan sekarang aku bisa menanganinya dengan penuh otoritas. Tapi ingat, kau bisa menggunakannya. Tapi kau nggak boleh membiarkan pihak luar tahu. Aku nggak menyangka bahwa kau akan memberiku Rubik's Cube senilai 70 miliar. Aku benar-benar nggak tahu bagaimana aku bisa begitu dimanjakan olehmu. Xiaoke menjawab nih, itu mudah. Itu karena aku menyukaimu. Waduh, semua diembat sama MC kita. Udah punya istri loh, masih bisa-bisanya. Ching Sui berkata, aku sangat takut sehingga suatu hari aku tiba-tiba terbangun dan menyadari bahwa semua ini adalah mimpi. Xiaoke merespon nih, apa yang kau pikirkan sepanjang hari? Aku mau memikirkanmu sepanjang hari. Terus tiba-tiba dengan cepat si Ching Sui ngambil kubus Rubiknya. Aku ingin menguasai teknologi ini secepat mungkin. Aku ingin membuat tingkat bedah di negara ini lebih maju dari dunia. Hei, celanaku penuh. Apa kau bermain-main denganku? Sayang, maafkan aku. Aku akan menembusnya untukmu. Tapi tunggu sampai aku selesai mempelajarinya. Nah, sekarang kita pindah nih. Xiaoke pergi ke sebuah kafe. Lebih ke bar sih. Xiaoke berkata, beri aku segelas anggur lagi. Semakin kuat semakin baik. Si bartender berkata nih, Pak, Anda terlalu mabuk. Ini minuman terakhir. Xiaoke pun akhirnya keluar kafe nih. Kita melihat ada beberapa orang yang mengelilingi Aisyah di luar. Orang yang kiri berkata, nasib buruk bagimu untuk bertemu denganku hari ini. Hari ini akan menjadi hari ulang tahun anak kita tahun depan. Tolong. Hei, berteriaklah. Gak akan ada yang mau menyelamatkanmu. Lalu tiba-tiba Xiaoke datang nih. Halo sobat, apakah orang asing? Apa bisa kau menghitungku juga? Bocah bau, kau kemari ingin ikut kami bermain, Saat kami selesai terserah dirimu. Plak, ditampar sama Xiaoke. Sial, kau meremehkan siapa? Aku ingin jadi yang pertama. Satu persatu ditendang dan akhirnya mereka pun kabur tuh. Nah, di sini Xiaoke kan tanda kutip mabuk dan memegang rubusnya. Xiaoke menjatuhkan tasnya dan tasnya kubusnya keluar tuh kelihatan sama Aisyah. Aduh, ini sepertinya milikku. Dalam hati Aisyah, apakah dia baru aja menggunakannya untuk memukul orang? Apakah itu cara benda 70 miliar digunakan? Xiaoke berkata nih, perceraian besok. Lusa, aku akan menikah dengan yang lebih muda dan menyelamatkan dirimu dari keluargamu. Dalam hati si Aisyah, ternyata mabuk karena masalah hubungan. Kesempatan yang bagus. Lalu Xiaoke ditolong Aisyah pergi nih. Tuan Chow, di mana rumahmu? Xiaoke menjawab nih, aku nggak punya rumah dan aku tunawisma. Ya udah, kalau begitu ayo pergi ke hotel milikku. Dan Xiaoke pun ke hotel nih dibawa oleh Aisyah. Aduh, nih dia sangat berat sekuat singa. Ada pepatah Cina yang mengatakan bahwa nggak perlu susah payah mencari tempat tanpa merusak sepatu besi. Lalu dengan cepat, hei tunggu sebentar. Dalam hati Aisyah, brengsek, ini pertama kalinya bagiku. Nah terus sial, apa yang telah kulakukan? Dan Aisyah pun pergi nih. Malam yang gila dan mengasyikan. Aku akan mengingatmu dan aku yakin kau akan mengingatku juga. Lalu sekarang kita ada di Italia nih. Di Mansion Norman. Kita melihat nih, ada Aisyah tuh yang rambut pink dan juga seseorang yang tengah nih. Yang tengah nih adalah Old Norman, pemimpin keluarga Norman. Si Norman berkata nih, hari ini adalah kemuliaan bagi keluarga Normanku. Aisyah Norman, putri kesayanganku, dia tidak mengecewakanku. Dia mendapat pisau bedah nano yang sebanding dengan teknologi mesin litografi. Dia akan memimpin keluarga Norman kita menuju kejayaan baru. Wah. Untuk menyaksikan momen bersejarah ini, aku secara khusus mengundang Pangeran Gothe, G-O-T-H-E. Aku pikir semua orang harus tahu bahwa dalam waktu dekat Pangeran Gothe akan menikahi Aisyah, yang juga merupakan kehormatan keluarga Norman. Pangeran Gothe berkata, ini juga merupakan kehormatan bagiku untuk menikahi Aisyah. Nah, sekarang juga mari kita saksikan momen bersejarah bersama. Si pangeran berkata nih, silakan, aku sangat bangga padamu. Lalu Aisyah naik, terus Rubiknya mungkin kayak mau ditunjukin kali ya. Rubiknya berkata, sangat intim, itu dibuat menjadi penjelasan video, tapi dalam bahasa Cina. Oh, itu Rubiknya. Tapi isinya, melihat itu semua orang kaget. Ya Tuhan, jangan lihat, gak ada yang diizinkan untuk melihatnya. Keluarga Norman, kalian telah menghina keluarga kerajaan. Aku akan membuatmu membayarnya. Hei, cepat, panggil dokter.
Xiaoke, aku akan membiarkan kelelawar meminum darahmu, burung gagak memakan dagingmu, dan biarkan binatang itu memakan tulangmu. Sekarang kita pergi nih ke Shura Hall. Nah, ini ada Xiaoke dan juga si Cao Cao. Cao Cao berkata nih, apa di sini terlalu dingin? Apakah tanganku ini nggak terlalu dingin? Xiaoke berkata, enggak. Mungkinkah seseorang merindukanku? Kau memiliki begitu banyak orang kepercayaan sehingga orang memikirkanmu sepanjang waktu. Tidak sepertiku. Aku hidup dalam pengasingan di dalam istana yang dalam dan gak ada yang mencintaiku. Ya oke, aku mencintaimu. Oke nih, baiklah. Kau telah menyelesaikan tugas melindungi kubus Rubik Oriental. Mari kita lihat umpan balik sistem. Ting, memicu pembacaan umpan balik ganda. Nilai Shenhao 140 miliar. Saldo 140 miliar. Terdeteksi bahwa tuan rumah telah ditingkatkan ke Shenhao bintang 1. Dan paket hadiah Shenhao akan dihargai. Silakan periksa dengan cermat. Hah, kali ini umpan balik ganda? Tentu saja. Pola pengaman negara sudah disublimasikan. Apakah sistemnya nggak bisa di-upgrade? Xiaoke berkata nih, Sister Fu, kan Fu Cao Cao namanya. Kau benar-benar yang terbaik. Aku akan mentraktirmu sepanjang waktu. Nah, sekarang Xiaoke pergi nih ke villa nomor 2 di rumah di komunitas orang kaya. Paket hadiah terakhir adalah Pen Huangman. Akan jadi apa kali ini? Saat dibuka, itu adalah rompi. Hah? Rompi? Terlihat seperti bahan kelas 3. Nama barangnya tuh armor lembut emas hitam. Kakak, ayo makan buah. Lalu si Lana melihatnya nih. Apa kau membelikannya untukku? Indah sekali. Iya, aku akan segera mencobanya. Gimana? Saat Xiaoke menyentuhnya, tangan Xiaoke kayak terluka tuh. Aduh, masih dengan duri. Kok ada duri? Lana berkata, apa yang terjadi? Apakah aku menyakitimu, Kak? Xiaoke merespon nih, nggak apa-apa. Lan itu lupakan. Apakah nyaman bagiku untuk tinggal bersamamu selama beberapa hari? Aku harap kau mengabari mereka. Aku takut disalahkan karena aku terlalu mendominasimu. Xiaoke berkata nih, Yu Chao telah kembali ke Changcheng dan Qing Sui sedang melakukan penelitian. Aku hanya bisa mengandalkanmu. Kakak, apakah kau benar-benar tidak akan kembali ke rumah Chao? Keluarga Chao sedang dalam kekacauan dan Jiaxin telah bekerja keras akhir-akhir ini. Setelah dana tersedia, proyek Xishan telah selesai sepenuhnya dan dia harus pergi ke lokasi konstruksi hampir setiap hari. Xiaoke merespon nih, bukankah dia menggunakan anggur untuk menghilangkan kesedihannya kali ini? Enggak, dia telah banyak berubah sejak kau dibawa pergi oleh polisi. Tetapi aku bisa melihat bahwa dia sangat menderita. Aku benar-benar takut dia akan putus asa suatu hari nanti. Dalam hati Xiaoke, bagaimana bisa aku membiarkan dia menghadapi begitu banyak bahaya yang tidak diketahui sendirian? Enggak, aku seharusnya enggak memiliki ilusi tentang keluarga Chao. Xiaoke berkata nih, aku kaya baru-baru ini. Ayo pergi ke restoran. Sedangkan di restoran nih, Nona Chao, apakah kau ingin makan malam? Ternyata Jiaxin dihampiri oleh Ciurong. Ciurong berkata, ngomong-ngomong, mari kita bicara tentang keluarga Chao. Jiaxin merespon nih, maaf, aku harus menunggu suamiku pulang untuk makan malam. Xiaoke bertanya, kenapa dia dengan Xie Ciurong? Lana menjawab, setelah Chao Lin meninggal, keluarga Chao meminta bantuan Xie Ciurong. Cari kulit dengan harimau. Lalu Jiaxin melihat Xiaoke nih, suami kau sudah pulang? Xiaoke berkata, siapa suamimu? Jangan berteriak. Aku gak pernah memukulmu lagi. Aku akan mendengarkanmu. Aku akan selalu mencintaimu meskipun kau memiliki banyak pacar. Singkirkan kerendahan hatimu. Kita sudah selesai. Maksudmu apa? Apakah kau akan menceraikanku? Xiaoke bertanya nih, apa kita pernah menikah? Ketika aku menikah, aku belum cukup dewasa. Dan itu gak dihitung sebagai pernikahan sama sekali. Tamparanmu membangunkanku dari mimpi pernikahan suami istri yang aku mimpikan. Ciurong menghampiri si Jiaxin nih. Ciurong berkata, Nona Chao, kepergian Xiaoke adalah hal yang baik untukmu. Tanpa dia, konflik antara kau dan keluarga Chao akan terselesaikan. Percayalah, aku bisa membiarkanmu bertanggung jawab atas keluarga Chao. Tanpa Xiaoke, aku bahkan gak bisa hidup untuk melihat apa yang kau ingin keluarga Chao lakukan. Xie Ciurong, jangan pikirkan aku. Biarkan aku mati. Aku hanya akan menjadi hantunya. Apakah Xiaoke benar-benar sebagus itu? Bagaimana bisa aku lebih rendah darinya? Aku akan membuatmu naik ke tempat tidurku dengan segala cara. Dia, Ciurong, memanggil seseorang nih. Orang ini nih, namanya Tu Qianli. Tu Qianli berkata, saudara 9, Fang Yanan sedang melihat Cao Jiaqiang dan Suru. Suru tuh Rushi ya guys, yang kemarin ngebunuh Cao Lin sama si adiknya Qing Cheng. Itu sederhana. Tangkap Fang Yanan. Xiaoke dan juga Lan pergi ke Shengmeng Seafood. Si pelayan berkata nih, kalian berdua mau makan apa? Lan menjawab nih, itu aja Nona, kami gak menjualnya. Seluruh ikan harganya sekitar 5 juta yuan. Mendengar itu, Xiaoke kaget. 5 juta yuan? Jenis ikan apa itu? Kenapa begitu mahal? Tenanglah, jangan terkejut. Lan menjelaskan nih,
di perut sayap abalon dan mengandung ginseng mengacu pada kantung renang ikan berbibir kuning. Ukuran 1 kilonya adalah jutaan dolar yang merupakan suplemen yang bagus. Dalam hati Xiaoke, bukankah itu sangat bagus? Xiaoke berkata, karena itu sangat enak, aku ingin ikan utuh. Buat perut ikan terlebih dahulu dan kemas sisanya. Oke, silakan masuk. Tapi tiba-tiba, tunggu, ternyata itu adalah si Rushi. Aku memesan ikan ini. Ini bukan giliranmu. Rushi berkata, oh, bukankah ini Xiaoke? Apa kau kabur dari penjara, ha? Xiaoke membalas nih, Bibiru, apakah kau begitu gak sabar sebelum tulang caulnya menjadi dingin? Lanlang berkata, masa bakti belum berlalu. Jadi aku hanya berpakaian seperti ini. Pancinian versi realistis. Diam! Kita melihat nih, si Rushi bersama dari putra pertama dari keluarga kau. Nah iya, cuma kan namanya belum dikasih tahu. Mimin panggil kau ya biar gampang. Kau berkata, tenanglah, aku akan menangani hal ini. Aku akan ambil semua ikannya. Aku gak akan meninggalkan kotoran ikan untuk orang lain. Kami hanya akan kehilangan identitas kami jika kami peduli dengan orang-orang yang gak memiliki status. Lana membalas nih, kau hanya ingin memamerkan kekayaanmu kan? Aku akan menggandakannya 2 kali lipat. Aku akan bayar 4 kali lipat. Gimana? Aku akan membayarnya 10 kali lipat. Hah? Apa kau ingin bersaing denganku untuk membandingkannya? Apa kau layak, hah? Kau, Rushi berkata nih, ayolah, jangan biarkan dia mendapatkannya. Si kau berkata, gak ada gunanya menghabiskan 50 juta untuk membeli ikan. Mari kita makan sahuri aja. Cukup, aku pikir kau kaya. Ternyata kau orang yang pelit. Kau nggak benar-benar berpikir aku tidak memiliki kekuatan untuk menawar. Akan ku beritahu, pemilik toko ini sangat beragama. Dia menjual dan nggak pernah melihat harga. Lalu datang nih, saudara kau benar. Ternyata itu adalah si Ciusi. Aku tidak akan pernah menjual ikan ini seharga 50 juta. Saudara kau, kalau kau datang ke sini, kau akan sangat diterima. Apakah kau mendengarnya? Apa kau melihatnya? Hari ini, di restoran ini, aku adalah tamu spesial. Bahkan jika kau membayar harga setinggi langit untuk ikan ini, kau gak akan bisa memakannya. Lalang berkata, ayo pergi, hari ini kita akan keluar tanpa melihat almanak. Apa yang sedang kau lakukan? Aku harus makan ini. Aku harus makan ikan ini hari ini. Rushi membalas nih, benar-benar bodoh. Tanpa kedipan sedikit pun, tidakkah Anda melihat bahwa semua bos memuji standar mereka sebagai saudara? Si kau menambahkan, sungguh orang yang konyol. Gak heran kau menjadi menantu yang gak berguna di keluarga. Jangan membuat masalah. Bukankah kau hanya perlu menghadap ke atas dan menelpon seseorang? Si Ciusi berkata nih, ayo biarkan Koki memasak ikan itu terlebih dahulu. Aku ingin menjamu mereka. Rushi berkata nih, sayang, kau sangat luar biasa. Koneksimu lumayan hebat juga. Si kau merespon, oh jelas, aku gak hanya kuat. Lalu si Ciusi berkata nih, aku ingin menjamu Xiaoke. Hah? Ciusi memeluk kaki Xiaoke nih. Idolaku, terimalah hormatku, bahkan jika itu sebagai liontin di pangkuanmu. Hah? Dia berlutut. Ada apa ini? Xiaoke memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga Xie. Apa-apaan ini? Kau terlalu kuat. Kau memotong level tinggi dan membunuh Yu Qingzhou. Melakukan sesuatu yang semua orang di Jiangcheng ingin lakukan, tetapi gak berani melakukannya. Aku sangat memujamu. Hah? Yu Qingzhou. Si kau menahan nih. Tua muda, kakakmu dan Xiaoke adalah musuh bebuyutan. Bagaimana bisa Anda memujanya? Tapi tangannya si kau dihempaskan nih. Pergi. Dia adalah dia dan aku adalah aku. Aku gak pernah menyukainya. Dalam hati Rushi, buktinya udah dikonfirmasi. Aku gak percaya dia dibebaskan. Dia pasti telah melarikan diri dari penjara. Aku akan melaporkannya. Lalu polisi datang nih. Yang datang udah pastilah petugas Fang. Apakah kau yang bernama Suru? Iya, akulah yang melapor barusan. Terus Suru di borgol nih. Hah? Loh, kau ikuti aku. Hah? Kau berkata, kau tuh kau tadi ngomong kau tuh ke Rushi. Nah ini kau berkata menelpon polisi untuk menangkap dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Lalu nggak lama setelah itu kita melihat nih ada 2 orang datang nih seperti agen gitulah atau investigator. Seorang berkata nih, tunggu Fang Yanan, kami dari Biro Anti Korupsi. 1 juta uang tunai ditemukan di kediaman milikmu. Silahkan kembali bersama kami untuk menjelaskan situasinya. Hah? Berapa? 1 juta. Aku nggak tahu sama sekali tentang uang itu. Semua ini hanya permainan. Ini semua sepenuhnya telah diatur. Aku tahu. Tetapi latar belakang orang yang kau tangkap terlalu dalam. Dan kau hanya dapat dirugikan sementara. Bekerja samalah dengan para investigator untuk sekarang. Sisanya, kami akan mengurusnya.
Masih ingin menangkapku? Akhirnya kau mengirim dirimu sendiri. Ini sungguh lucu. Tapi tiba-tiba Xiaoke berkata nih, tunggu, Xiaoke, apakah kau tidak mengandalkan Fang Yanan? Sekarang dia sudah tertangkap dan selanjutnya adalah kau. Xiaoke berkata nih, akulah yang menaruh uang itu dan itu bukanlah suap. Hah? Kenapa kau memberinya uang? Hadiah pertunangan. Hah? Hadiah Hah? Si investigator berkata nih, baiklah, kau bisa kembali bersama kami dan menyelidikinya bersama. Xiaoke, apa kau ingin bercanda? Lebih baik kau berpikir bagaimana cara untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Kau nggak memiliki syarat untuk melakukan hal itu. Si investigator berkata nih, selama kau terlibat dan siapapun kau tanpa penyelidikan, kita semua berhak untuk menyelidikinya. Lalu Xiaoke mengeluarkan kartu Red Shield nih. Hah? Maaf, mengganggu Anda. Dalam hati si petugas Fang, apa yang mereka lihat? Dan para polisi pun pergi nih. Dalam hati Rushi, apa yang sebenarnya terjadi? Hah? Cepat beritahu Chiurong. Biarkan dia mengirim seseorang untuk menyelamatkanku. Aku nggak ingin menjadi sapi. Kalian cepat bawa dia. Xiaoke berkata, berhati-hatilah setiap saat. Gak ada yang berani melakukan apapun padaku. Tapi kau adalah targetnya. Jelaskan hadiah pertunangannya nanti. Kau punya istri, jangan mengejekku. Xiaoke membahas nih, aku udah cerai. Hah? Benarkah? Ini sangat... kenapa? Ada masalah? Hah, sayang sekali. Xiaoke bertanya, apa kau punya waktu besok? Ayo pergi ke bioskop bersama. Petugas Fang membahas nih, aku gak punya waktu besok. Hah, sangat disayangkan. Oh iya, aku libur di hari Minggu. Nah sekarang ini si kau, dia menelpon seseorang nih. Ciuye, ini berantakan. Ruru yang kau perkenalkan padaku telah ditangkap. Chiurong merespon nih, ada apa? Aku sudah menyelesaikan Fang Yanan. Nih sempet-sempetnya ada conversation si siapa? Xie Qiuxi. Xiaoke, ikan ini adalah baktiku kepadamu. Kau bisa memakannya dengan santai dan membawanya pulang kalau kau nggak bisa menghabiskannya. Si kau memberitahu nih, Xiaoke, dia membebaskan Fang Yanan. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya sampah itu telah lakukan? Terus, apa yang harus kita lakukan sekarang? Standar tinggi. Kalau kau ingin mewarisi keluarga kau, maka kau harus membuat poin. Nah, ini. Si kau melihat ke Lanlan. Ada seorang wanita di sebelah Xiaoke. Aku bisa melihat bahwa dia sangat peduli. Aku bisa menanganinya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!